Perseroan menegaskan posisinya sebagai salah satu bagian penting dalam percepatan transformasi digital di tanah air. Pada 22 April 2026, Perseroan secara resmi telah melakukan penggabungan usaha dengan PT Eka Mas Republik, sebuah perusahaan yang juga bergerak di industri telekomunikasi. Penggabungan ini juga diiringi perubahan nama perusahaan dari sebelumnya PT Mora Telematika Indonesia Tbk menjadi PT Eka Mas Mora Republik Tbk. Demikian sekilas profil perseroan sebelum memasuki ke acara utama yaitu sesi presentasi. Marilah kita saksikan bersama pemutaran video company profile dari PT Eka Mas Mora Republik Tbk berikut ini. Indonesia adalah negeri dengan potensi tanpa batas. Di era digital, transformasi bukan lagi pilihan, melainkan sebuah kebutuhan. Mora Republik menghadirkan konektivitas dari jaringan utama hingga ke pelanggan. Mora Republik terbentuk dari dua pemimpin industri untuk membangun perusahaan infrastruktur digital paling terintegrasi di Indonesia. Didukung oleh jaringan backbone MIC1, PDM, JIBA, B3JS, Metro E, BRB, PTT, dan Rising Egg. Kami menghadirkan layanan enterprise, wholesale, dan telco connectivity bagi bisnis Anda di seluruh Indonesia. Kami mampu menjadi partner usaha Anda, menghadirkan konektivitas yang dapat diandalkan dengan layanan small medium enterprise, juga internet unlimited, cepat dan stabil untuk memenuhi kebutuhan Anda di rumah. Didukung layanan fiber to the home dan fixed wireless access. Kami hadir untuk memberikan solusi konektivitas dan hiburan digital yang andal guna memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia yang terus berkembang. Dengan lebih dari 2,6 juta pelanggan, lebih dari 12,7 juta home pass, total sebaran jaringan fiber optik sepanjang lebih dari 166.000 km, serta 6 global data center, Mora Republik hadir menjadi fondasi pertumbuhan digital Indonesia. Dari jantung negeri hingga ke setiap rumah dan bisnis, Mora Republik mengakselerasi digitalisasi nasional dan meroket tanpa batas. Demikian tadi kita telah menyaksikan bersama pemutaran video company profile PT Eka Mas Mora Republik Tbk. Bapak dan Ibu sekalian, untuk memulai sesi presentasi pada siang hari ini, kami akan persilahkan kepada Bapak Timotius M. Sulaiman selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Timotius, kami persilakan. Terima kasih Saudari MC. Bapak Ibu sekalian, setelah menyaksikan profil singkat Perseroan, selanjutnya saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat perjalanan dan tonggak-tonggak penting yang membentuk Perseroan hingga menjadi PT Eka Mas Mora Republik Tbk seperti saat ini. Perjalanan ini merupakan refleksi dari komitmen Perseroan dalam membangun infrastruktur telekomunikasi, memperluas jangkauan layanan, serta menciptakan nilai yang berkelanjutan bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan. Kita mulai dari perjalanan Mora Telindo. Perjalanan Mora Telindo dimulai pada tahun 2000 sebagai penyedia layanan internet dan telekomunikasi. Seiring berkembangnya kebutuhan konektivitas nasional, Perseroan kemudian bertransformasi menjadi penyedia infrastruktur telekomunikasi dengan membangun Java Backbone yang menjadi fondasi awal pengembangan jaringan Perseroan. Pada periode 2008 hingga 2014, Perseroan memasuki fase ekspansi yang ditandai dengan pengembangan jaringan kabel optik bawah laut melalui MIC1 yang menghubungkan Jakarta Singapura, BDM yang menghubungkan Batam, Dumai, dan Singapura. Pembentukan entitas anak perusahaan di Singapura bernama Moratel International Pte Ltd, pembangunan Sumatera Backbone, pembangunan 6 Nusantara Data Center, serta perluasan jaringan Metro E di berbagai kota di Indonesia. Fase ini menjadi landasan penting dalam memperkuat jaringan domestik maupun internasional Perseroan. Selanjutnya, pada periode 2015 hingga 2020, Perseroan memperluas portfolio bisnis melalui layanan FTTX dan juga FTTH dengan brand Oxygen.id.
sekaligus mengambil peran strategis dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi nasional melalui proyek Palaparing Barat dan Palaparing Timur. Pada periode ini pula, perseroan terus memperluas jangkauan layanan broadband ke berbagai wilayah di Indonesia. Memasuki periode 2021 hingga 2025, perseroan melanjutkan akselerasi pertumbuhan melalui ekspansi bisnis dan penguatan kapabilitas layanan, termasuk akuisisi PT Indo Pratama Tele Global, pencatatan saham perseroan di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham MORA, pengembangan sistem kabel bawah laut, serta peluncuran platform interkoneksi Monika. Hingga akhir tahun 2025, perseroan telah mengoperasikan hampir mencapai 58.000 km jaringan fiber optik, mencapai lebih dari 1 juta home pass dan melayani lebih dari 330.000 pelanggan. Pencapaian tersebut menjadi fondasi yang kuat bagi perseroan untuk memasuki fase pertumbuhan berikutnya. Sementara Moratelindo membangun kekuatan melalui infrastruktur jaringan nasional dan kapabilitas digital, MyRepublic juga mengembangkan kekuatannya pada jaringan FTTH dan layanan internet yang menjangkau pelanggan secara langsung. MyRepublic Indonesia merupakan perusahaan penyedia layanan internet atau ISP yang berfokus pada penyediaan konektivitas digital bagi masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia. Sejak beroperasi pada tahun 2015, MyRepublic terus memperluas jangkauan layanan dan memperkuat infrastruktur jaringan guna mendukung kebutuhan konektivitas yang semakin berkembang di berbagai sektor. Dalam menjalankan bisnisnya, MyRepublic menghadirkan layanan MyRepublic Fiber, yaitu layanan internet berbasis teknologi fiber to the home yang melayani segmen residensial, usaha kecil dan menengah hingga pelanggan korporasi. Selain itu, MyRepublic juga menyediakan MyRepublic Air, yaitu layanan fixed wireless access atau dikenal dengan FWA, yang dirancang untuk memperluas akses konektivitas melalui teknologi nirkabel di berbagai wilayah Indonesia. Selain layanan konektivitas, MyRepublic turut melengkapi portfolio layanannya melalui penyediaan layanan hiburan digital yang mencakup saluran televisi linear lokal dan internasional, serta berbagai platform over the top atau dikenal dengan OTT. Kehadiran layanan hiburan ini merupakan bagian dari upaya perusahaan dalam menyediakan ekosistem layanan digital yang terintegrasi bagi pelanggan. Seiring dengan perluasan layanan dan pengembangan infrastruktur yang dilakukan MyRepublic, jumlah home pass meningkat secara konsisten dari sekitar 649.000 pada tahun 2018 menjadi lebih dari 10,5 juta pada tahun 2025. Sejalan dengan itu, jumlah pelanggan juga meningkat signifikan dari sekitar 113.000 pelanggan menjadi lebih dari 1,85 juta pelanggan pada periode yang sama. Pertumbuhan tersebut menunjukkan keberhasilan MyRepublic dalam memperluas jangkauan jaringan FTTH, meningkatkan penetrasi pasar, serta memperkuat basis pelanggan di berbagai wilayah Indonesia. Selanjutnya, perjalanan panjang Moratelindo dalam membangun jaringan infrastruktur backbone dan pertumbuhan MyRepublic dalam mengembangkan jaringan FTTH dengan cakupan home pass yang luas, pada akhirnya bertemu dalam satu visi yang sama. Hal tersebut diwujudkan melalui penggabungan usaha atau merger yang efektif pada tanggal 22 April 2026 dengan perubahan nama perseroan menjadi PT Ekamas Mora Republik Tbk. Momentum ini menandai lahirnya sebuah perusahaan yang menggabungkan kekuatan jaringan backbone nasional, infrastruktur digital, dan konektivitas telekomunikasi yang dimiliki Moratelindo dengan jaringan FTTH serta cakupan home pass yang luas yang dibangun oleh MyRepublic. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya, pemaparan mengenai segmen usaha perseroan akan disampaikan oleh Bapak Yopi Wijaya selaku Direktur Keuangan. Kepada Bapak Yopi, saya persilakan. Terima kasih Bapak Timotius. Bapak dan Ibu sekalian, serta seluruh rekan media, masih dalam penjelasan terkait profil perusahaan, izinkan saya menjelaskan mengenai segmen bisnis perseroan di pasar telekomunikasi Indonesia per tanggal 31 Desember 2025. Hingga akhir tahun 2025, segmen pelanggan perseroan dibagi menjadi 4 segmen utama, yaitu yang pertama ialah segmen telco. Segmen telco menyediakan layanan internet, konektivitas, pusat data, dan infrastruktur telekomunikasi yang didukung oleh produk unggulan seperti Dedicated Internet Access, Monika, IP Transit, IPLC, DLC, Colocation, Ducting, dan EvoPool Rental.
Selain itu, Perseroan juga menghadirkan berbagai solusi digital untuk mendukung kebutuhan konektivitas pelanggan secara end-to-end. Yang kedua ialah segmen wholesale. Dan di sisi segmen wholesale, perusahaan menyediakan layanan telekomunikasi integrasi bagi operator penyedia internet dan pelanggan korporasi dengan produk unggulan seperti Dedicated Internet Access, IP Transit, Oxygen Pro, Oxygen Business, Monica, Mora EXP, IPLC, DLC, dan co-location. Didukung oleh solusi managed service serta layanan infrastruktur dan konektivitas berperforma tinggi, segmen ini membantu pelanggan memenuhi kebutuhan jaringan dan operasional bisnis secara andal dan efisien. Adapun segmen ketiga ialah segmen enterprise. Lebih lanjut di sisi segmen enterprise menyediakan layanan internet, konektivitas, pusat data, dan solusi digital terintegrasi. Produk unggulan yang ditawarkan antara lain Dedicated Internet Access, IP Transit, Oxygen Pro, DLC, co-location, Managed SD-WAN, Managed Wi-Fi, serta Cyber Security X-Secure yang mendukung kebutuhan operasional dan transformasi digital pelanggan korporasi. Segmen yang ketiga ialah segmen retail. Lebih lanjut di segmen retail, Perseroan menyediakan layanan internet rumah dan hiburan digital yang terintegrasi dengan kecepatan hingga 200 Mbps. Layanan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan konektivitas rumah tangga yang andal, serta didukung oleh berbagai fitur hiburan digital melalui OTT dan STB. Perseroan juga menyediakan berbagai layanan tambahan untuk meningkatkan kualitas pengalaman pelanggan dalam menikmati layanan internet dan hiburan di rumah. Terakhir ada segmen lainnya, dan pada akhirnya di sisi segmen lainnya, layanan pada segmen ini umumnya dilakukan oleh entitas anak perusahaan, termasuk proyek pelanggan seperti konstruksi dan layanan fiber optik, VSAT, serta proyek pelapering dan proyek lainnya. Demikian pemaparan dari saya. Selanjutnya pemaparan mengenai kinerja operasional Perseroan akan disampaikan oleh Bapak Jimmy Kadir selaku Direktur. Kepada Bapak Jimmy Kadir, saya persilakan. Terima kasih Bapak Yopi. Bapak dan Ibu sekalian, serta seluruh rekan media. Selanjutnya saya akan menyampaikan ikhtisar kinerja operasional Perseroan sepanjang tahun 2025. Dari sisi operasional, Perseroan berhasil memperluas jaringan fiber optik secara signifikan hingga tahun 2025. Total panjang jaringan backbone dan akses Perseroan telah hampir mencapai 58.000 km. Jumlah pelanggan layanan Oxygen Home juga mengalami peningkatan sekitar 46% dibandingkan tahun sebelumnya, yang tercermin dari peningkatan jumlah FTTH HomePass dari 788.000 HomePass pada tahun 2024 menjadi lebih dari 1 juta HomePass pada tahun 2025. Sementara itu, upaya ekspansi produk Oxygen.id pada segmen enterprise yang menyasar pelanggan korporasi, baik swasta maupun institusi pemerintah, non-telekomunikasi atau provider, juga menunjukkan hasil yang positif. Jumlah pelanggan tercatat mencapai 700.000 pelanggan pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 44% dibandingkan tahun 2024. Selain itu, kapasitas bandwidth Perseroan juga meningkat sekitar 18% menjadi sekitar 38 terabyte. Selanjutnya, pemaparan mengenai kinerja keuangan Perseroan akan disampaikan oleh Bapak Genta Andika Putra selaku Direktur Perseroan. Kepada Bapak Genta kami persilakan. Terima kasih Bapak Jimmy. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2025. Secara umum, kinerja keuangan Perseroan menunjukkan pertumbuhan positif di tengah berbagai tantangan industri yang dinamis. Sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil melakukan ekspansi jaringan FTTH dengan kenaikan HomePass FTTH sekitar 36% atau menjadi lebih dari 1 juta HomePass. Hal ini berdampak positif terhadap penetrasi penjualan Perseroan, di mana jumlah pelanggan FTTH meningkat sekitar 46% menjadi lebih dari 330.000 pelanggan, serta penambahan pelanggan enterprise sekitar 44% menjadi 17.000 pelanggan. Dari pencapaian tersebut, Perseroan berhasil mencatat kenaikan pendapatan sekitar 21% dari segmen retail menjadi 1,3 triliun rupiah. Selain itu, sepanjang tahun 2025, Perseroan berhasil meningkatkan kapasitas bandwidth menjadi 18% menjadi sekitar 38 tera. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, Perseroan berhasil mencatat kenaikan pendapatan sekitar 9% dari segmen wholesale menjadi sekitar 876 miliar rupiah. Berdasarkan kontribusi kenaikan pendapatan tersebut, Perseroan berhasil membukukan EBITDA sekitar 2 triliun rupiah, meningkat sekitar 9,8% dari tahun sebelumnya. Dan laba bersih hampir mencapai 516 miliar rupiah, meningkat sekitar 96,5% dari tahun 2024.
Pemaparan selanjutnya adalah mengenai penghargaan tahun 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Resi Y. Brahmani selaku Direktur. Kepada Bapak Resi, saya persilakan. Terima kasih Bapak Wadimor. Bapak, Ibu, dan para rekan media sekalian, di samping capaian kinerja operasional dan kinerja keuangan perseroan yang telah disampaikan sebelumnya, perseroan dengan bangga menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025, perseroan telah meraih beberapa penghargaan, antara lain, 1. Indonesia Best Digital Awards 2025 in Telecommunication Services Industry for Strengthening Digital Connectivity and Technology Development Collaboration yang diselenggarakan oleh Plus Media Komunika dan Jak TV. 2. 6th Anniversary Indonesia Best 50 CEO Award 2025 yang diselenggarakan oleh The Economics. 3. Indonesia Regulatory Compliance Award 2025 yang diselenggarakan oleh Hukum Online. 4. Indonesia Best Telecommunication Infrastructure Industry for Advancing Digital Access yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi dan Industri.co.id. 5. PR Popular Companies 2025 kategori IT dan Telecommunications dan Popular PR Person Awards 2025 yang diselenggarakan oleh The Economics. 6. Top 50 emiten dengan kapitalisasi pasar menengah yang diselenggarakan oleh Indonesia Institute Corporate Directorship atau dikenal dengan IICD. 7. Indonesian Most Innovative In-House Council Team 2025 Sektor Industri Teknologi yang diselenggarakan oleh Hukum Online. Dan 8. Top Digital Implementation 2025 Level Stars for dan Top CIO on Digital Implementation 2025 oleh IT Works. Perolehan berbagai penghargaan sepanjang tahun 2000 tersebut mencerminkan pengakuan dari berbagai lembaga independen atas kinerja perseroan dalam memperkuat operasional, tata kelola perusahaan, kepatuhan regulasi, transformasi digital, serta pengembangan infrastruktur telekomunikasi. Penghargaan yang diterima juga menunjukkan keberhasilan perseroan dalam menjaga kualitas kepemimpinan, inovasi, dan kolaborasi strategis di tengah dinamika industri telekomunikasi dan teknologi yang terus berkembang. Demikian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan terkait upaya meningkatkan kinerja perusahaan tahun 2025 kembali akan dijelaskan oleh Bapak Yopi. Kepada Bapak Yopi, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Bapak Resi. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan, perseroan telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kinerja sepanjang tahun 2025, antara lain sebagai berikut. Sepanjang tahun 2025, perseroan terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Dari sisi ekspansi, jaringan, direksi mengarahkan penguatan bisnis inti melalui perluasan jaringan fiber, percepatan ekspansi FTTH maupun FTTX, serta peningkatan kapasitas jaringan dan data center guna menjawab meningkatnya kebutuhan konektivitas, baik untuk segmen retail maupun enterprise. Selain itu, direksi perseroan juga terus mendorong transformasi digital melalui digitalisasi proses dan layanan, sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efisien, proses aktivasi layanan dapat dipercepat, keluhan pelanggan dapat ditekan, serta pengalaman pelanggan dapat semakin ditingkatkan. Demikian pemaparan dari saya. Pemaparan selanjutnya adalah mengenai fokus perseroan untuk tahun 2026, merger dan FA plan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Timotius. Kepada Bapak Timotius, saya persilakan. Terima kasih Bapak Yopi. Selanjutnya saya akan memaparkan mengenai fokus perseroan di tahun 2026. Informasi mengenai penggabungan usaha atau merger yang dilakukan oleh perseroan dan juga terkait Fixed Wireless Access atau FWA. Untuk tahun 2026, perseroan menetapkan sejumlah fokus strategis guna memperkuat pertumbuhan bisnis dan meningkatkan daya saing perusahaan. Fokus pertama adalah memperluas coverage jaringan FTTH dan FWA dengan target mencapai minimum 5 juta home pass dengan perluasan jaringan FTTH di sekitar 186 kota kabupaten dan diikuti dengan target penambahan subscribers sebesar 1,5 juta pelanggan. Dalam mendukung target FTTH dan FWA tersebut, perseroan akan melanjutkan pengembangan kapasitas dan jaringan backbone baik melalui kabel darat maupun kabel bawah laut untuk memperkuat keandalan dan kapasitas jaringan nasional.
Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kualitas layanan jaringan backbone dan last mile access sejalan dengan upaya mempercepat transformasi digital dan pemerataan akses internet nasional. Pasca penggabungan bawah laut dengan total panjang 1.128,5 km yang menghubungkan dari Jakarta ke Batam dan dari Batam ke Singapura. Proyek fiber optik ini menggunakan teknologi sistem repeater kabel bawah laut berkualitas tinggi terbaik di kelasnya. Perseroan mentargetkan penyelesaian dan ready for service jaringan backbone Rising 8 segmen Jakarta-Batam pada bulan Juni 2026, jadi di bulan ini. Dan akan diteruskan pembangunannya sampai dengan Singapura sebagai bagian dari penguatan infrastruktur konektivitas perseroan. Selanjutnya saya akan menyampaikan pembahasan terkait penggabungan usaha atau merger perseroan. Sebagaimana telah disampaikan di awal bahwa perseroan melakukan penggabungan usaha dengan PT Eka Mas Republik dan telah efektif secara hukum sejak tanggal 22 April 2026. Penggabungan ini merupakan langkah strategis bagi kedua perusahaan untuk mendukung agenda digital Indonesia dalam percepatan dan pemerataan ekosistem digital di tanah air. Selain itu, penggabungan usaha yang dilakukan diharapkan dapat membawa dampak positif tidak hanya bagi perkembangan bisnis perseroan, namun juga bagi seluruh stakeholders lain, mulai dari konsumen, karyawan, pemegang saham, dan tentunya bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Penggabungan ini merupakan upaya untuk membentuk platform infrastruktur fiber optik terintegrasi dengan skala besar. Per 30 April 2026, setelah penggabungan usaha efektif berlaku, perseroan telah memiliki lebih dari 12,7 juta home pass, diiringi peningkatan jumlah subscribers menjadi lebih dari 2,6 juta subscribers. Selain itu, penggabungan ini juga memperkuat aset jaringan perseroan melalui peningkatan panjang jaringan kabel fiber optik menjadi lebih dari 166.000 km sehingga memperluas cakupan dan kapasitas layanan. Di sisi bisnis, perseroan turut mencatat peningkatan jumlah pelanggan enterprise yaitu menjadi lebih dari 17.000 pelanggan yang semakin memperkuat posisi perseroan dalam melayani kebutuhan konektivitas korporasi dan mendukung pertumbuhan bisnis secara berkelanjutan. Hal ini menunjukkan bahwa penggabungan usaha yang dilakukan membawa dampak yang signifikan bagi pertumbuhan operasional dan bisnis perseroan. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait proyek FWA perseroan. Selain penguatan jaringan fiber, perseroan juga mengembangkan layanan Fixed Wireless Access atau FWA sebagai bagian dari upaya memperluas akses internet nasional. Spektrum ini berfungsi sebagai pelengkap jaringan fiber, memungkinkan ekspansi lebih cepat dan lebih efisien di area yang tidak memungkinkan atau belum memungkinkan untuk FTTH hadir di lokasi tersebut. Pengembangan ini diimplementasikan melalui partisipasi perseroan dalam lelang spektrum 1,4 GHz yang telah dilaksanakan pemerintah di tahun 2025 untuk mendukung pemerataan akses broadband nasional. Dalam lelang tersebut, perseroan berhasil mendapatkan 2 dari 3 regional yang ditawarkan, sehingga perseroan dapat semakin memperkuat kemampuan ekspansi di luar cakupan fiber existing. Hingga akhir 2026 terdapat lebih dari 200 sites yang telah beroperasi atau on air yang tersebar di 90 kota di Indonesia. Untuk mendukung percepatan ekspansi, perseroan mentargetkan pembangunan lebih dari 1.000 site FWA sepanjang tahun 2026 yang meliputi 180 kota kabupaten sampai dengan tahun 2030, tersebar pada regional 2, yaitu meliputi Sumatera, Bali, dan Nusa Tenggara, serta regional 3 yang meliputi Sulawesi dan Kalimantan. Dengan bertambahnya jumlah site yang aktif, cakupan layanan broadband diharapkan semakin luas, menjangkau lebih banyak provinsi dan kota di Indonesia, sehingga dapat mendukung peningkatan konektivitas dan inklusi digital secara berkelanjutan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke Saudari MC. Terima kasih. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian atas pemaparan yang telah disampaikan. Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab.
Bagi hadirin yang hadir secara online maupun offline yang telah menyampaikan pertanyaan melalui Google Form, kami sampaikan bahwa dikarenakan keterbatasan waktu, maka kami hanya akan membacakan 2 pertanyaan per sesi. Lebih lanjut, perlu kami sampaikan dan tegaskan bahwa pada sesi tanya jawab ini, perseroan hanya akan menanggapi dan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang berhubungan langsung dengan materi public expose kali ini. Dan tentunya kami telah menerima beberapa pertanyaan yang sudah masuk, dan dalam sesi yang pertama akan ada 2 penanya. Dan pertanyaannya datang dari Zendi dari Media Kontan, ditujukan kepada Bapak Jimmy Kadir. Pertanyaannya adalah, bagaimana Perseroan menilai kinerja tahun lalu dan apa saja yang mendorong pertumbuhannya? Silahkan Bapak Jimmy. Jadi untuk pertumbuhan di tahun 2025 itu faktor-faktor apa saja yang menjadi pertumbuhan di tahun 2025, terutama ada 3 faktor, yaitu dari segmen FTTH, segmen enterprise, dan segmen wholesale. Dari segmen FTTH atau retail itu kita untuk Homepass meningkat 36%, Homepassnya menjadi 1 juta lebih. Untuk pelanggannya juga meningkat sekitar 40%-an, itu menjadi 330 pelanggan, sehingga secara revenue itu meningkat 30-an% menjadi 1,3 triliun. Untuk segmen enterprise itu kita meningkat dari segi pelanggannya, itu naik 40% juga menjadi 17.000 pelanggan. Untuk wholesale, karena kita kapasitasnya itu meningkat sekitar 18% menjadi 38 terabyte, itu segmen wholesale menyumbang kurang lebih meningkat 9%. Itu menjadi 876 miliar. Itu faktor utamanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Jimmy telah memberikan jawaban tadi untuk pertanyaan pertama dari Media Kontan. Kita akan kembali melanjutkan pertanyaan dari Gana dari Media Indonesia. Dan pertanyaan kali ini ditujukan untuk Bapak Timotius. Pertanyaannya adalah, apakah manajemen optimis pertumbuhan tahun ini akan lebih tinggi dibanding 2025 dan apa saja yang akan menjadi pendorongnya? Silahkan Bapak. Terima kasih dengan Gana dari Media Indonesia. Pertanyaannya, apakah 2026 optimis pertumbuhan lebih tinggi dari 2025? Tentunya kami sangat optimis dengan pertumbuhan 2026. Seperti tadi sudah disampaikan dalam pemaparan bahwa 2026 ini banyak sekali momentum yang ada dan juga katalis-katalis ya yang mempercepat pertumbuhan ini, khususnya dengan efektifnya merger perusahaan Mora Republic ini sangat mendorong banyaknya hal yang akan menyebabkan pertumbuhan yang jauh lebih tinggi dari 2025, sehingga pertumbuhan ini akan kita lihat di tahun 2026 akan terjadi, dan berbagai inisiatif strategis sudah dilakukan dan sedang terus kita implementasikan. Tentunya juga integrasi setelah merger ini terus kita lakukan untuk tercipta banyak sinergi. Di segmen retail tadi seperti disampaikan bahwa kita akan menambah jumlah Homepass cakupan kurang lebih 5 juta Homepass, dan ada tambahan paling tidak 1,5 juta subscribers. Dan dengan pencapaian itu tentunya kami menjadi satu perusahaan yang sangat-sangat cukup besar di dalam industri ini, menjadi mungkin number kedua terbesar di Indonesia, dan ini akan tersebar di banyak kota, kurang lebih di 186 kota dan kabupaten. Ya, jadi penambahan di bidang retail ini akan sangat pesat dan melanjutkan pertumbuhan yang ada terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Dan juga tentunya pertumbuhan ini tidak hanya hanya di last mile-nya, dari sisi backbone-nya pun kita juga akan melakukan pengembangan. Dan yang tadi seperti disampaikan, di bulan Juni ini kita harapkan Rising 8 ya yang menghubungkan segmen Jakarta ke Batam akan segera ready for service, dan ini tentunya akan memperkuat jaringan backbone perseroan, dan ini juga akan memberikan dampak yang positif bagi layanan kami sendiri terhadap subscribers kami yang kami miliki. Ya, jadi Rising 8 ini pun nanti akan terus dikembangkan setelah segmen Jakarta
Batam akan kita lanjutkan dengan Batam Singapura. Ya, jadi itu hal yang kedua tadi dari sisi retail, dari sisi backbone, dan tentunya juga FWA. FWA yang tadi sudah disampaikan bahwa ini juga menjadi unsur yang sangat penting dalam pengembangan ke depannya karena ini memperlengkapi seluruh coverage kita yang sudah dicapai melalui fiber, dan ini dengan FWA kita mencapai lagi lebih banyak coverage kota-kota dan wilayah di Indonesia, dan juga akan mencapai lebih banyak lagi subscribers bagi ketersediaan internet di seluruh Indonesia. Ya, kurang lebih itu jawaban saya. Makasih. Terima kasih Bapak Timotius telah membagikan pandangannya untuk kita semua. Kita akan kembali melanjutkan pada sesi kedua. Dan pertanyaan kali ini datang dari Gafur dari media Investor Daily dan ditujukan untuk Bapak Yopi Wijaya. Pertanyaannya adalah segmen mana yang akan menjadi fokus utama pertumbuhan ke depan? Silahkan Bapak. Terima kasih. Ya tentunya kita akan memfokus ke semua segmen ya, baik segmen telco, enterprise, wholesale maupun yang retail, FTTH. Memang tapi growth-nya sekarang FTTH lebih unggul nih, lebih punya prospek ya. Kalau telco kan sekarang udah mulai tinggal 3 operator, ya kan. Tapi kita tetap mencoba untuk revenue kita growth. Gitu. Jadi kita akan menekan strategi sehingga di satu sisi ada penurunan, tapi di sisi lain segmen yang lain kita akan meningkat lebih besar sehingga tetap growth sepanjang tahun ini. Gitu. Ya, demikian dari saya. Baik, terima kasih Bapak Yopi. Hmm. Pertanyaan selanjutnya datang dari Dera dari My Media IDX Channel dan pertanyaan ini kembali ditujukan kepada Bapak Timotius. Pertanyaannya adalah, apa alasan utama Mora melakukan merger dengan My Republic dan bagaimanakah prospek ke depannya? Silahkan Bapak. Ya, makasih pertanyaannya. Ini tentunya pertanyaan yang sangat relevan tadi karena salah satu hal yang terbesar di tahun 2026 ini adalah bahwa efektifnya merger e-commerce Republik dengan Mora Telindo, dan ini menciptakan e-commerce Mora Republik yang kita sekarang ada di dalam acara hari ini, dan ini menjadi satu perusahaan yang sangat lengkap gitu ya. Kalau kita lihat alasan utamanya adalah kita mau adanya percepatan dari perkembangan masing-masing perusahaan sebelum merger yang sudah sangat baik. Ini bagaimana untuk melakukan percepatan, bagaimana kita bisa berkontribusi lebih lagi di dalam percepatan transformasi digital di Indonesia. Dan ini kita lihat menjadi sesuatu hal yang sangat baik kalau dua perusahaan ini digabungkan, karena masing-masing perusahaan mempunyai forte, mempunyai strength yang berbeda, tetapi pada saat ini digabungkan menjadi kapabilitas yang timbul, kapasitas yang timbul itu saling melengkapi menjadi semakin besar. Dari sisi jaringan backbone dengan backbone yang sudah masif dari legacy dari Mora Telindo itu sudah sangat banyak. Kemudian dari sisi last mile, dari sisi akses yang jaringan yang sudah dimiliki banyak oleh My Republic ini kemudian digabungkan menjadi satu kekuatan. Ini menciptakan satu hal yang jauh lebih baik lagi dalam percepatan pengembangan dan juga dalam penetrasi pasar di Indonesia. Jadi kami melihat bahwa inilah yang menjadi alasan utama bahwa dipicu dari keinginan bagaimana kita mempercepat untuk berkontribusi lebih lagi dari sisi transformasi digital di Indonesia, dan apa yang kita miliki, apa yang masing-masing legacy perusahaan miliki, dan apakah pada saat digabung ini menjadi satu kekuatan yang besar. Dan kami melihat ini sungguh-sungguh menjadi satu kekuatan yang jauh lebih besar, dan itu yang menyebabkan merger ini terjadi. Demikian jawaban saya. Baik, terima kasih Bapak Timotius telah bersedia menjawab pertanyaan sebelumnya. Dan tentunya Bapak dan Ibu sekalian, jika masih ada pertanyaan tambahan nantinya boleh disampaikan atau dikirimkan melalui email korsek@morarepublik.co.id.
Bapak dan Ibu dan rekan-rekan media sekalian, dengan telah dijawabnya pertanyaan terakhir sebelumnya, maka berakhir pula acara Public Expose tahunan PT Eka Mas Mora Republik Tbk pada hari ini. Atas nama perseroan, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Namun kita akan kembali melanjutkan dengan sesi foto terlebih dahulu untuk Public Expose kali ini. Dan untuk itu kami persilahkan kepada narasumber dan notulen rapat untuk boleh berfoto bersama di panggung kembali.